Hipertensi yang tidak terkontrol dapat meningkatkan tekanan darah pada endotel pembuluh darah, sehingga menyebabkan kerusakan endotel dan memicu proses aterosklerosis. Hipertensi yang tidak terkontrol dengan baik dapat menjadi silent killer atau pembunuh diam-diam, karena dapat meningkatkan risiko terjadinya kejadian kardiovaskular. Jika ditilik kembali, variabilitas tekanan darah terjadi di sepanjang hari dan cenderung meningkat di pagi hari. Hal ini sangat erat kaitannya dengan insiden infark miokard dan stroke pada pasien hipertensi. Oleh karena itu, penting bagi apoteker untuk turut berperan dalam merekomendasikan obat antihipertensi yang memiliki waktu kerja panjang, sehingga dapat mengontrol tekanan darah selama 24 jam. Amlodipin besilat telah menjadi modalitas terapi lini pertama bagi pasien hipertensi untuk memastikan terkendalinya tekanan darah dalam jangka panjang. Bukti pengalaman klinis serta studi-studi yang membuktikan efikasi dan keamanan amlodipin membuat obat tersebut menjadi pilihan utama dalam terapi hipertensi. Bagaimana pedoman pengendalian tekanan darah? Hal apa saja yang perlu diperhatikan oleh apoteker dalam memberikan saran kepada pasien hipertensi? Serta apa saja perbedaan amlodipin inovator dengan generiknya? PT Pfizer Upjohn bekerja sama dengan pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia kembali mengadakan webinar dengan tema Amlodipin in the Treatment of Primary Hypertension, What Should We Know? Di hari Sabtu 19 November 2022 bersama para narasumber Dr. Jordan Bahriansyah, SPJP, dalam topik Guidelines in the Treatment of Hypertension, Role of Amlodipin for Better Therapeutic Outcome. Apoteker Ika Puspitasari MSI PhD, Amlodipin Innovator and Generic, Similarities and Differences. Sebelum acara dimulai, izinkan kami menyampaikan tata tertib yang harus ditaati peserta selama kegiatan berlangsung. Dimohon untuk menonaktifkan mikrofon dan kamera selama acara berlangsung. Disilahkan mengajukan pertanyaan dengan menuliskannya pada kolom Q&A. Selama acara berlangsung, host akan mematikan mikrofon dan kamera. Saat acara selesai, semua kamera akan diaktifkan kembali. Dan kepada peserta dimohon mengikuti kegiatan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Tiba saatnya webinar akan segera dimulai. Marilah kita sambut moderator, Dr. Apoteker Lucy Noviani, Magister Manajemen. Kepadanya disilahkan untuk memandu acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman sejawat di seluruh Nusantara? Jumpa lagi di webinar Ikatan Apoteker Indonesia yang ke-25. Kali ini kita bekerja sama dengan PT Pfizer Indonesia. Bicara tentang hipertensi, saya yakin teman sejawat sudah tidak asing lagi. Namun, kalau kita melihat kembali, apa masalah yang terjadi pada pasien-pasien hipertensi? Mengapa prevalensi pasien-pasien hipertensi masih jauh dari harapan kita? Banyaknya pilihan terapi tentunya menjadi dua sisi mata uang, di mana salah satu sisi akan menjadi peluang buat kita, namun sisi lain akan menjadi tantangan untuk kita. Bagaimana melakukan pemilihan terapi yang dapat memberikan efek jangka panjang, tidak hanya mengontrol tekanan darah, namun juga mampu mengontrol variabilitas tekanan darah, sehingga mencegah terjadinya komplikasi? Nah, teman sejawat, hari ini kita akan mendiskusikan hal tersebut dengan tuntas. Di tengah-tengah kita telah hadir dua pemateri. Kita akan coba sapa dan panggil. Pemateri yang pertama adalah Dr. Jordan Bahriansyah, spesialis jantung pembuluh darah.
Apa kabar, dokter? Alhamdulillah, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Matur nuwun, matur nuwun. Ya, dokter. Di sana tidak hujan ya, dokter ya? Aman ya, dok? Hujan sejak tadi pagi, tapi hujan. ini baru reda Surabaya, tapi masih gloomy gitu, masih mendung. Oh ya, semoga sinyal baik dan nanti malam hujan reda sehingga kita bisa malam mingguan. Siap. Dan juga Ibu Apoteker Ika Puspitasari, MSI PhD. Apa kabar Ibu? Yes, sehat Mbak Lucy, juga semua teman-teman, semoga sehat-sehat semua. Merapi aman ya Bu? Ya, moga-moga nggak apa-apa ini Merapi. Tapi hujan Jogja ini, hujannya luar biasa. Tempat saya doang yang nggak hujan ya. Semoga teman sejawat semuanya walaupun hujan masih bisa mengikuti materi ini dengan baik dan kita dapat menyelesaikan tanpa ada gangguan sinyal. Izin saya menyampaikan paparan yang pertama dari Dr. Jordan Bakriansa. Beliau nanti akan menyampaikan materi dengan judul Guidelines in the Treatment of Hypertension, Role of Amlodipine for Better Therapeutic Outcomes. Jadi kita akan sama-sama nanti mendengarkan paparan beliau, apa sih peranan dari amlodipin, dari sekian klasisi B, mengapa amlodipin kita kupas tuntas hari ini, sehingga nanti teman sejawat bisa memberikan edukasi, informasi, dan berdiskusi dengan dokter. Izin saya menyampaikan CV dari beliau secara singkat. Dr. Jordan Bakriansyah, spesialis jantung pembuluh darah. Beliau menamatkan pendidikan sebagai dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga dan melanjutkan spesialis di rumah sakit di Universitas Erlangga dan juga praktek di Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo Surabaya. Saat ini beliau bekerja tidak hanya sebagai praktisi namun juga sebagai staf pengajar Fakultas Kedokteran Universitas Surabaya dan juga Kepala Departemen Pelayanan Medik di Rumah Sakit Husada Utama. Organisasi beliau adalah sebagai Ketua Perki Cabang Surabaya. Jadi kita tepat sekali nih berdiskusi dengan beliau untuk mengupas tuntas apa yang bisa kita lakukan atau apa yang bisa kita kolaborasikan dengan dokter terkait dengan pilihan amlodipin sebagai terapeutik untuk pasien-pasien yang mengalami hipertensi. Dr. Jordan, waktu dipersilakan untuk paparan dokter kurang lebih 45 menit. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya izin share screen dulu. Monggo, dokter. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Bisa dilihat nggih slide saya? Bisa, dokter. Slide-nya siap. Sebelumnya izinkan saya berterima kasih kepada Ikatan Apoteker Indonesia yang berkenan mengundang saya selaku seorang kardiologis untuk berdiskusi. Siang ini saya tidak ingin membagikan hal-hal yang luar biasa, saya hanya ingin berdiskusi dengan sejawat saya, teman-teman yang membantu saya merawat pasien-pasien saya selaku DPJP, kalau tidak ada teman-teman apoteker ya nggak berdaya, karena di arch of treatment salah satu endingnya adalah pemberian obat yang baik, dan saya pikir peran dari teman-teman apoteker akan sangat krusial dalam hal laksana pasien-pasien, terutama pasien-pasien dengan hipertensi. Pada siang hari ini izinkan saya membawakan satu tema dengan judul Guideline Treatment in Hypertension, The Role of Amlodipine for Better Therapeutic Outcomes. Berikut adalah diskresi dari saya, disclosure saya menerima honoraria sebagai speaker dari Pfizer dan juga Pfizer Upjohn. Tapi saya berharap segala yang saya sampaikan ini akan menjadi satu hal yang objektif dan well based on evidence. Oke, kita mulai dengan apa yang kita kenal sebagai epidemiologi. Bagaimana sih kita melihat hipertensi pada sekitar kita, tidak hanya di Indonesia maupun di dunia. Pada tahun 1990 hingga 2016, angka kematian yang terkait erat dengan tingginya tekanan darah sistolik ternyata tidak menunjukkan angka-angka yang mengesankan, masih sangat-sangat tinggi. Meskipun dengan pengobatan yang sangat-sangat baik, kita bisa melihat adanya penurunan sekitar 1,35, tapi itu tidak cukup. Sangat tidak cukup, kenapa? Karena angkanya masih tetap tinggi. 5 negara tertinggi yang memiliki angka kematian akibat terkait erat dengan high systolic blood pressure adalah China, India, Rusia, Amerika Serikat, dan tidak